Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke kisah yang berikutnya, mencuplik kisah sahabat Rasulullah SAW. Yang kali ini kita akan sedikit membahas tentang sahabat Thalhah, Abu Thalhah Al-Ansari. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Thalhah disebut dengan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam dengan mahar yang paling mahal. Seketika setelah Ummu Sulaim menjanda, meninggal suaminya, kemudian datanglah Abu Thalhah untuk meminang beliau, untuk meminang Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang kala itu beliau setelah masuk Islam. Nah, kemudian datanglah Abu Thalhah Al-Ansari datang kepada Ummu Sulaim dan kemudian mengatakan, "Wahai Ummu Sulaim," yang disaksikan oleh anaknya Anas bin Malik. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai Ummu Sulaim, sudikah engkau jika menerima saya sebagai suamimu?" Maka kemudian Ummu Sulaim mengatakan, "Mana mungkin saya menerima engkau sedang engkau dalam keadaan kafir. Nah, apa yang harus saya lakukan? Bisa saja engkau menjadikan saya sebagai istrimu dengan mahar cukup engkau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nah, seketika itu pula Abu Thalhah bersepakat. Dia karena saking inginnya mempersunting Ummu Sulaim, kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu mereka berdua menjadi sepasang suami istri. Makanya para sahabat waktu itu kemudian bergembira bahwasanya mahar yang paling mahal adalah maharnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Mahar beliau adalah keislaman Abu Thalhah Al-Ansari. Sahabat baik rahimakumullah, Abu Thalhah Al-Ansari ini terkenal dengan sangat giat dengan puasanya dan giat dengan berjihadnya. Selain giat untuk memenuhi segala panggilan dan tuntutan yang Allah minta buat para sahabat Rasulullah SAW, buat umat Islam pada waktu itu. Ketika diminta untuk berjihad, segera saja Abu Thalhah datang untuk berjihad. Ketika diminta untuk kebaikan, beliau langsung saja melakukan kebaikan. Memang begitulah karakter para sahabat Rasulullah SAW, termasuk Abu Thalhah Al-Ansari. Banyak kisah unik yang terkait dengan Abu Thalhah Al-Ansari. Namun dalam kisah ini kita mencuplik satu kisah yang terkenal dengan kisah bagaimana sigapnya, bagaimana mentalitas para sahabat, mentalitas Abu Thalhah ketika mendapat seruan dari Rasulullah SAW dan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, kemudian Abu Thalhah mendengarkan tidak akan mungkin kalian memperoleh derajat kebaikan yang sesungguhnya sebelum engkau memberikan apa yang kau cintai. Makanya segera itu pula Abu Thalhah datang kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah SAW, harta yang saya miliki yang paling saya cintai adalah kebun Bairuha. Di situ terdapat air yang Bairuha itu satu kebun yang sangat subur, yang kurmanya begitu lebat, yang airnya begitu nikmat, sampai-sampai sahabat Rasulullah sering datang ke situ. Sehingga ketika Abu Thalhah datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, saya mensedekahkan Bairuha untuk Allah dan Rasulnya. Apa kemudian dikatakan Rasulullah? Bakhin, sungguh bahagia Rasulullah, berkah hartanya, berkah harta Bairuha, berkah harta Abu Thalhah Al-Ansari. Kemudian Rasulullah mengatakan, baiklah, saya terima sedekah engkau, kemudian saya kembalikan untuk
tahan, kau manfaatkan untuk seluruh kerabat dekatmu. Makanya seketika itu pula Abu Talhah sangat bergembira karena sedekah terbaik telah dia berikan kepada Rasulullah SAW, namun dia juga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk keluarga kerabat dekatnya sebagaimana yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya secara turun-menurun hasil dari Bairuha ini diberikan kepada para kaum kerabat Abu Talhah Al-Ansari. Nah, dari sini pula nanti muncul dalam istilah wakaf dengan wakaf ahli atau wakaf khairi. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi ini kita melihat bagaimana kesiapsiagaan, kecepatan, respon sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya setiap ayat yang Allah turunkan pada waktu itu adalah perintah yang Allah berikan buat mereka. Lan tanalul birra, ini adalah satu tuntutan menurut Abu Talhah yang harus saya berikan agar menjadi yang terbaik. Ini adalah satu harapan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi yang terbaik. Sehingga Abu Talhah memberikan yang terbaik dari dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, makanya sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengambil intisari dari kisah ini. Yang pertama, bahwasanya bersegera dalam kebaikan. Bersegera dalam kebaikan. Makanya ketika mendengar ayat itu, Abu Talhah langsung menyambutnya dengan sesuatu yang ia berikan kepada Rasulullah SAW tanpa menunggu. Dalam riwayat disebut faqama, kemudian dia langsung berdiri dan menghampiri Rasulullah SAW. Tidak banyak berpikir, tidak banyak mempertimbangkan. Yang pertama itu kesimpulan. Berikan yang terbaik tanpa banyak berpikir jika itu kebaikan. Yang kedua, pahala sedekah adalah keuntungan yang sangat besar. Pahala wakaf adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan untung, perniagaan yang menguntungkan wahai Abu Talhah. Kita melihat sebagai manusia mungkin suatu kerugian memberikan aset yang paling kita cintai. Tapi bagi para sahabat Rasulullah SAW, ini adalah satu keuntungan yang besar, perniagaan yang besar. Bukankah Allah juga mengatakan di ayat lain bahwa saya sungguh telah dijual anfusakum wa amwalakum bi anna lakumul jannah. Sungguh Allah telah membeli kaum muslimin, jiwa mereka, harta mereka dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah minimal dua kesimpulan yang bisa kita petik dari kisah wakaf Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sekian kisah ini, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah wakaf Abu Talhah kita dapat mengambil beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah itu. Yang pertama, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW berinteraksi dengan Quran, memenuhi panggilan Allah dengan tanpa tapi, dengan tanpa banyak pertimbangan. Ketika Allah serukan untuk memberikan kebaikan, maka mereka berikan segalanya. Mereka coba berikan apa yang Allah minta untuk mereka. Tanpa banyak berpikir, jika itu kebaikan maka berikanlah. Itu yang pertama, berinteraksi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat turun, maka langsung dijawab oleh para sahabat Rasulullah SAW dengan aksi yang nyata dan aksi yang jelas. Yang kedua, dari kisah Abu Talhah Al-Ansari kita lihat bahwasanya bersedekah dengan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang terbaik untuk diberikan. Ini Abu Talhah memberikan sesuatu yang sangat mahal,
yang paling utama dari harta yang beliau miliki. Dan Abu Thalha memberikan Bairuha sebagai harta yang paling mahal, aset yang paling berharga untuk dirinya dan keluarganya, sehingga dia berikan untuk Allah dan Rasulnya. Dan kita bisa meneladani, kita berikan aset yang paling berharga dalam diri kita, aset yang paling mahal yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah dari kisah ini, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, dzaka ma'lun rabih, pahala sedekah itu sangat besar, pahala wakaf itu sangat besar. Nah, ketika Abu Thalha memberikan itu, kemudian Rasulullah mengatakan, dzaka ma'lun rabih, dzaka ma'lun rabih, ini adalah harta yang berkah, ini adalah harta yang berkah, ini adalah harta yang menguntungkan, ini harta yang menguntungkan, sungguh untung ke Abu Thalha. Artinya kisah ini mengajarkan kepada kita, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan, apa yang kita wakafkan, itulah yang paling berharga kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa meneladani Abu Thalha dengan kisahnya, dan kita juga bisa meneladani banyak hal dari kisah ini. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik dari aset yang kita miliki. Semoga kita bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita berharap pahala besar dari wakaf dan sedekah yang kita berikan. Al-afu minkum, mohon maaf jika banyak kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.